Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa kembali di serial belajar membuat bot Telegram menggunakan Google Apps Script. Silakan teman-teman yang belum bergabung di grup bot Indonesia untuk bergabung, karena di situ kita akan diskusi dan sharing materi ya, update materi ataupun ada pertanyaan-pertanyaan. Di sana teman-teman akan mendapatkan tempat yang tepat untuk berdiskusi yang menarik ya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan di materi yang sebelumnya, yakni bermain-main dengan Google Maps atau peta atau tentang lokasi ya, tentang address location. Nah, di materi yang keempat ini kita akan mencari rute ya. Sekarang kita akan belajar untuk mendapatkan rutenya. Kalau yang pertama kita mencari lokasinya, yang pertama kita menemukan koordinatnya, kedua kita mencari lokasinya, kedua ketika mencari lokasinya, dan yang keempat ini adalah mencari rutenya ya. Nah, mencari rute ini termasuk yang paling rumit teman-teman ya. Karena yang paling rumit, maka simpelnya bagi teman-teman, nanti saya tidak akan live coding, tapi kopas saja ya. Oke, kita langsung buka codingannya yang sebelumnya. Kita buka codingan sebelumnya ya. Ini dia codingan sebelumnya. Codingan sebelumnya seperti ini. Ya. Nah, teman-teman, di bagian pencarian rute ini ya, di pencarian rute ini nanti akan ada dua posisi ya. Nah, mencari rute yang pertama ada di trigger ya. Ini di triggernya seperti ini, trigger pencarian rute. Oke, misalnya seperti ini, user bilang rute Kediri ke Surabaya gitu ya, ke Surabaya gitu. Nah, kata ke ini saya pikir kurang cakep ya, karena kalau ke itu bisa menunjukkan tempat dan lain sebagainya. Mungkin kita harus menggunakan kosakata yang jarang dipergunakan. Nah, yang jarang dipergunakan di sini saya menggunakan VS ya, atau versus, yang biasa kalau ada pertandingan gitu ya. Nah, jadi versus ini adalah kata khusus untuk pemisah dua tempat ini ya. Bisa aja Kediri Indonesia, Kediri Jawa Timur versus Surabaya Jawa Timur juga, atau bisa juga versus Semarang gitu ya, Jawa Barat. Nah, gitu. User bisa aja mengetikkan koma itu ya, Semarang Jawa Barat. Nah, jadi kita menggunakan versus di sini. Teman-teman boleh aja mengubah sesuai dengan keinginan ya. Tapi di sini saya merekomendasikan menggunakan versus, atau silakan menggunakan kode-kode tertentu. Boleh juga menggunakan kode seperti ini atau kode seperti ini gitu ya. Kode seperti ini maksud saya. Tapi kayaknya user akan mengalami kesulitan ya kalau pengetikan model seperti ini. Paling gampang ya gunakan versus gitu. Oke, pertama kita membuat trigger ya. Nah, trigger ini sebentar ya, jadi nanti ketika mengetik seperti ini, maka bot menjawab jaraknya ya. Pertama dia akan mengirim foto dulu, mengirim foto lokasi atau foto rutenya ya. Kemudian bot juga akan mengirim jaraknya berapa kilometer gitu ya. Kemudian juga mengirim waktu atau estimasi jarak tempuh gitu ya. Estimasi jarak tempuhnya berapa jam, sekian menit gitu ya, x jam, menit. Oke, kira-kira seperti inilah gambarannya. Kemudian kalau perlu kita kasih detailnya adalah lokasi atau koordinat plus addressnya ya. Jadi tahu lokasi
sumbernya dari mana, kemudian tujuannya kemana. Ya, seperti itulah kira-kira. Nah, untuk ininya, polanya itu sederhana ya sebenarnya. Polanya masih sama, menggunakan seperti ini. Kita hapus dulu yang kode sebelumnya. Kita hapus, misalnya ketik rute Kediri versus Surabaya gitu ya. Nah, maka di sini seperti biasa ada caping. Ini ya. Ada seru. Kemudian jarak atau rute, atau pakai bahasa Inggris mungkin ada yang salah ketik route gitu ya. Kemudian titik bintang ini, kemudian titik gini aja ya, kemudian versus titik bintang gitu ya. Kemudian kita tutup dengan dolar seperti ini ya. Ini sederhana, berarti letaknya ada di grup 2 dan grup 3 ya. Kita copy polanya ya. Seperti biasa kita buat di sini ya. If pola ya, maaf, kita buat variabel dulu. Pola sama dengan ini. Kemudian kita seperti ini, seperti biasa kita dapatkan if ini ya. Nah, seperti ini kira-kira. Oke. Kemudian kita buat gini ya. Darinya, oh ya, var dari ini adalah cocok 2. Nah, bener kan ya? Cocok 2 ya. Dari tujuan. Oke, cocok 2 dan cocok 3 ya. Dari, kemudian var tujuan adalah cocok 3 ini ya. Kemudian kita menggunakan respon ya. Teman-teman, ini saya kopas saja ya dari coding yang sudah saya persiapkan. Teman-teman nanti juga boleh kopas di blog saya. Nanti di sini akan sedikit saya jelaskan karena apa, panjang ya, panjang dan relatif seru gitu ya. Ini kopas di sini. Nah, ini kira-kira ya. Oke, kita coba rapikan. Di sini sekalian saya rapikan ya. Pertama adalah ini ya. Kita menggunakan Maps New Direction Finder ya. Di sini Maps Direction Finder ini ya. Gunakan kelas Map Direction Finder. Kelasnya yaitu set origin-nya, yaitu set origin. Set origin itu sumbernya atau dari mana gitu ya. Kemudian tujuannya, set destination, kemudian pengaturan kendaraannya. Di sini boleh macam-macam, bisa walking, bisa driving dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menentukan menggunakan driving, asumsinya menggunakan mobil ya. Kemudian jadi asumsi nanti berapa lamanya itu adalah mobil ya, bukan jalan kaki, goes. Kemudian bahasanya kita atur ke dalam bahasa Indonesia, karena kalau menggunakan bahasa Inggris nanti misalnya Jawa Barat akan dibilang West Java ya. Maka kalau menggunakan bahasa Indonesia maka akan ditulis Jawa Barat gitu. Oke, kemudian baru ini get direction untuk mendapatkan rutenya. Oke, seperti biasa kita periksa ya hasilnya. Jika respon statusnya oke, maka kita, jika tidak oke, maka kita keluarkan message error ya, rute tidak ketemu, coba lebih spesifik dan lain sebagainya. Oke, kemudian kalau ketemu ini sama ya, sama dengan pola sebelumnya. Jika ketemu maka yang kita ambil adalah rute yang pertama, karena rutenya itu bisa banyak ya. Ada rute pertama, rute kedua, rute ketiga. Nah, yang kita ambil adalah rute yang paling atas atau yang pertama. Nah, kemudian sebelum kita tampilkan, maka kita atur penandanya dulu atau markernya ya. Di sini teman-teman bisa baca ya masalah markernya nanti di dokumentasi IP-nya, termasuk rumit ini ya. Kemudian kasih penanda, baru kita kasih penanda. Penandanya seperti apa? Seperti ini ya. Penandanya teman-teman nanti bisa pelajarin.
kemudian menambah jalur-jalurnya juga masih sama ya, jalur-jalur di rute. Nah, kemudian baru kita susun kalimat-kalimatnya, kita susun untuk yang mau kita kirim ya. Nah, di sini saya bikin mulai ini adalah posisi startnya, tanda posisi startnya. Kemudian di sini mulai C ini adalah sebenarnya koordinat mulai ya. C ini adalah kata koordinat. Kemudian akhir, kemudian baru ini adalah jaraknya, berapa jarak yang ditempuh dan berapa waktu yang diperlukan. Kemudian baru dibikin caption. Oke, nah teman-teman, ini kita tidak bisa menggunakan kalau biasanya kalau kita mengirim foto, biasanya kita menggunakan Library 2 menggunakan TG send foto ya. Ini seperti ini. Biasanya seperti ini dan seterusnya. Nah, di sini karena kita menggunakan foto yang tipenya adalah blob, maka kita perlu menggunakan menggunakan request form ini ya, secara manual gitu. Jadi kita menggunakan datanya yaitu kirim foto, menggunakan request formnya adalah send foto, dan ini dikirim datanya adalah chat ID, fotonya adalah caption dari blognya ini, kemudian captionnya adalah ini, seperti itu. Oke, kemudian kita kirim ya, kita tes gitu. Kita coba tes, kita deploy. Oke, kita buka botnya ya. Kita buka botnya, di mana botnya? Ini dia. Oke, kita coba kecilkan dulu sedikit. Kita atur, cukup lah ya segini. Oke, misalnya rute Kediri versus Surabaya. Ini. Belum di deploy ya? Oh sudah ya. Oke, nih ya. Nah, jalan ya teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya. Kita gedein dikit. Nah, rutenya adalah dari Kediri ke Surabaya adalah seperti ini. Oke, kita tes lagi misalnya rute Bandung ke Jakarta. Nah, seperti ini. Nah, ini Bandung ke Jakarta. Ya, seperti inilah kira-kira hasilnya dari kota Bandung dengan koordinat sekian. Kemudian dilanjutkan dengan tujuannya adalah kota Jakarta dengan koordinat sekian. Kenapa kok begini? Karena bisa aja Jakarta itu kan banyak ya. Bisa Monasnya, bisa Gambirnya, bisa Dufan atau Ancol dan lain sebagainya ya. Oke, nah sekarang ini sebenarnya sudah jadi ya. Nah, tapi saya pengen ini dibuat lebih cantik. Karena kalau tulisannya seperti ini kok rasanya nggak cantik ya. Nah, biar cantik, kita akan menambahkan keyboard inline ya. Kita akan membuat dua tempat ini menjadi menjadi keyboard inline. Kenapa kalau bukan keyboard inline? Misalkan kita pengen tahu, ini kan nggak clickable ya. Kita pengen tahu peta Bandungnya atau peta Jakartanya ini nggak clickable gitu, tidak bisa diklik gitu. Maka kita perlu mengirim send location ya. Nah, kita buat. Oke, caranya teman-teman seperti biasa, ini juga termasuk agak-agak rumit ya, agak-agak tricky. Pertama, kita bikin petanya di sini ya. Kita bikin keyboardnya. Captionnya kita kasih ya. Kita hilangkan yang posisi sini, kita hilangkan posisi dari ke sini, kita hilangkan ini, sehingga yang keluar cuman estimasi jarak dan waktu ya. Ini kita tambahkan kode biar sedikit cantik. Jaraknya berapa kilo gitu ya. Waktu estimasi mobil, waktunya berapa juga gitu. Ini oke. Kemudian ini kita hapus, kita bikin keyboardnya ya. Keyboardnya kita letakkan di sini aja. Boleh di sini, boleh di sini, boleh sebelum send lah ya.
kita bikin variabel keyboard. Teman-teman yang nggak ngerti keyboard inline, ini tentu yang paling rumit ya, bagian paling rumit. Keyboard inline. Pertama, kita bikin array-nya dulu. Kedua, kita bikin dua baris. Kita bikin dua baris ya. Ini kan baris yang pertama, ini yang kedua. Kita bikin dua baris. Baris yang pertama dan ini adalah baris yang kedua. Baris yang kedua nanti kita kopas saja. Oke, ini kemudian kita bikin buttonnya ya. Kita memanfaatkan library yang kedua yang sudah build dengan button text. Oke, button text. Isinya button text itu apa? Isinya adalah misalnya kita tambahkan ini lokasi ini. Lokasinya adalah mulai itu ini aja lah ya. Kita pasang mulai. Kemudian isinya adalah isi buttonnya adalah lokasi, kemudian kita isikan koordinatnya ya, mulai C itu ini ya, kita hapus saja biar tidak mengganggu. Ini kita hapus, akhir C juga kita hapus ya, kita hapus ini, kemudian lokasi mulai C. Oke, kemudian salah ini, mulai kita tutup di sini. Nah, seperti ini. Button URL text, kemudian kita copy, ini kan yang mulai ya. Sekarang ganti yang akhir. Yang akhir itu ini, kita copy yang akhir ini, akhir C juga. Oke, itu kira-kira. Kita bersihkan, kita rapikan. Jadi ada dua button ya, ada dua button. Kemudian kita bikin reply markup ya, reply markupnya. Reply markupnya adalah isinya sih sederhana, cuma begini doang sih sebenarnya. Isinya adalah inline keyboard, karena kita mau yang dikirim adalah jenisnya adalah inline keyboard. Ini adalah isinya adalah keyboard ya. Salah pakai titik koma ya. Oke, next. Setelah parse ini perlu kita tambahkan adalah reply markup-nya. Reply markup adalah reply markup ini. Nah, begini. Biar karena ini menggunakan request form ya, maka di sini perlu kita bikin string ev ya, JSON string ev. Nah, perlu kita bikin JSON string ev. Oke, next. tg request form sudah cukup. Oke, sekarang kita tes ya. Kita tes, publikasikan, kita new, kita deploy. Oke, kita tes ulang. Misalnya kita ketik rute Depok, jangan Depok lah ya. Depok itu masih agak rancu. Kita ya udah Bandung dan Jakarta. Bandung ke Jakarta. Oke, rute Bandung ke Jakarta. Nah ya, ini dia. Jaraknya 152 kilo. Kemudian estimasinya adalah 2 jam 15 menit kalau lancar ya. Jam segini saat jam materi ini dibikin. Ini tanda ininya perlu kita ubah biar cantik sedikit lah ya. Oh, nanti aja kita rapikan nanti di blognya ya. Oke, next. Nah, ini kalau kita klik nanti harus mengirim send location. Ini belum bisa ya, karena belum ada codingnya. Nah, ini kita klik send location. Kalau kita klik, nah, bagaimana caranya? Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman sudah ngikutin materi tentang keyboard inline, tentu sudah paham ya. Kita buat update, ini namanya callback query ya namanya. Callback query itu letaknya kita letakkan di paling atas. Kita
yaitu sejajar dengan update callback. Update sini ya, sejajar dengan update message. Kita letakkan aja di paling atas saja lah. Ini kayaknya paling aman nih. Oke, kita bikin if update callback query ya. Ini callback query. Nah, letaknya di sini. Ini detect, periksa ada callback atau enggak, callback query atau enggak ya. Kemudian kita buat seperti biasa, kita buat penyederhanaan variabel dulu, penyederhanaan variabel ya, biar tidak, pencet. Ini dia, biar tidak, oke, penyederhanaan variabel biar tidak rumit. CB, kita buat variabel callback ya, callback itu CB, yaitu update callback query ini gitu. Oke, sekarang ini tadi adalah, kita lihat di sini yang kita kirim ini adalah lokasi, kemudian kita isi koordinat ya, kita isi koordinat latitude dan longitude ya, kita isi ya. Nah, kita isi itu berarti isinya ini mestinya seperti ini. Isi callbacknya adalah lokasi underscore koordinat ya, 11 misalnya 222, 333.4444. Contohnya seperti ini misalnya ya, boleh minus boleh positif, kira-kira seperti ini ya. Nah, karena posisinya seperti ini, maka di sini kita perlu detect ya, lokasinya seperti ini, maka kita detect polanya adalah lokasi kemudian koordinat. Reket koordinat tadi sudah ada ya di sini di atas. Reket koordinat sebentar, maaf, di mana ya, reket koordinat itu ada di materi sebelumnya ya, ini dia. Oke, kita kopas. Nah ya, dapat di grup 1 dan grup 2, kita kasih tanda dolar seperti ini, kita copy, kemudian kita masuk ke, balik lagi ke sini ya, baru kita mulai pendeteksian. Salah pencet, sebentar. Nah, di sini baru kita bikin var pola sama dengan seperti biasa, regex-nya kopas ya, seperti ini. Kita amankan dulu, kemudian kita cek kecocokan polanya ya. If cocok sama dengan pola, kemudian exec, kemudian yang kita ingat ya, yang kita cek adalah callback datanya ya, CB data gitu ya. Oke, kemudian kita return hasilnya. Nah, kita return, kita kirim ya, TG, kita menggunakan TG send location. Kalau tadi send venue, kita kali ini send location, karena kita cuma mendapatkan data koordinatnya saja ya, send location. Oke, ya, ini di sini menggunakan CB message chat ID-nya ya, message chat ID. Oke, kemudian kita kirim cocok 1 dan cocok 2. Oke, begini, kira-kira seperti ini. Oke, salah posisi ya ternyata ya. Oke, kita
ini dulu, ini salah posisi teman-teman. Letaknya karena ini update, maka letaknya harus sejajar dengan update juga. Kita letakkan di bawahnya sini ya. Kita letakkan di bawah sini. Nah, sini. Oke, kita simpan, kita tes lagi. Kesalahan peletakan. Oke, kita tes lagi. Nah, oke, jalan ya. Pasar Manggis, kalau ini diklik Bandung, yang dikeluarkan adalah Bandung. Seperti ini teman-teman ya. Oke, mana mouse-nya? Ini dia. Oke, baik teman-teman, saya pikir segitu dulu ya materi kita kali ini. Jadi kalau teman-teman mengalami codingannya betul, tapi ternyata programnya tidak jalan, ada kemungkinan salah satunya adalah salah penempatan posisi seperti saya tadi ya. Oke, teman-teman, untuk source code-nya silahkan teman-teman lihat di blog materi ya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, bingung, ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah ini atau bergabung di grup Bot Indonesia. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.